tidak pernah panas. Oh enggak. Tidak pernah panas, tapi Baik. kami merasa gini. Ketika seorang yang kita anggap Oke. bahwa dia adalah panutan, terus kemudian dilecehkan. Ini Oke. ini dilecehkan loh, ya, dilecehkan serendah-rendah kayak apa ya? Saya perhatikan ini betul-betul dikeroyok beliau ini. Dikeroyok betul. Ya, kami berapa sih yang membela Pak Jokowi ini? Berapa orang sih? Sedikit, Pak. Kita lihat pemaksulan. Kita lihat ini mereka berkelompok nih. Jadi satu nih, ya kan? Isu pemaksulan, ada lagi di situ kelompoknya sama semua ini. Rentutannya sama, orangnya sama, dan kelompoknya itu aja gitu. Oke. Nah, kalau kita sedikit banget loh yang melaporkan loh. Oke. Ya kan? Kami hanya beberapa orang, 6 yang melapor, terus kemudian tambah Pak Jokowi, kemudian kurang lagi Oke. menjadi 3, sekarang sisa 4 orang. Pak Insinyur Joko Widodo terus 3 relawan. Oke. Dan satu adalah anggota kita, yaitu praktisi hukum, kan begitu. Oke. Nah, ini aja kok. Kan nggak sebanyak mereka. Oke, baik, Gitu saya ke Mas Lakso gimana? Tadinya kan 5 yang terlapor, sekarang 12 dari 4 perkara. Nama Abraham Samad, ada salah satunya di dalamnya. Itu yang bikin saya aneh. Kenapa? Saya ini sebetulnya punya pengalaman sebagai penyidik dulu di KPK. Saya juga merupakan pengajar pidana. Dan kita tahu bahwa konstruksi antara men saya dengan aktus reus itu harus ketemu. Dan ini ada Bagaimana bisa orang yang tidak hadir pada tanggal 22 Januari 2025 tiba-tiba dihubungkan dengan apa yang terjadi di tanggal 22 Januari 2025. Jadi saya melihat bahwa di sini proses tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan cherry picking terhadap YouTube yang dipilih oleh mereka, terhadap media yang dipilih oleh mereka, ini berbahaya. Oke. Berbahaya untuk apa? Untuk demokrasi. Itu kenapa tim advokasi untuk demokrasi itu yang turun saat ini untuk mendampingi Abraham Samad. Tim advokasi untuk demokrasi itu isinya adalah koalisi masyarakat sipil yang independen. Tidak ikut kubu A, tidak ikut kubu B. Tapi kenapa ini? Oke, baik. Pak Haryanto, nama Abraham Samad akhirnya diperiksa. Kenapa bisa namanya 22 Januari katanya tidak sesuai, nggak tahu gitu. Sebenarnya sorry, sebelum saya ke Pak Haryanto, podcastnya tanggal berapa? Podcastnya bulan April, seingat saya. Bulan April. Tapi yang dipanggil kejadian 22 Januari 2025. ada kriminalisasi atau nggak, Pak Haryanto? Ada kriminalisasi atau tidak kepada Abraham Samad. Ya. Itu kan istilah yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad sendiri ya. Tapi kalau saya akan menanggapi kenapa kok Pak Abraham Samad itu dipanggil. Itu jawabannya adalah karena ada laporan polisi ke Polda Metro ya, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi yang terkait ijazah palsu nih ya. Pak Jokowi itu melaporkan tercemar namanya. Tetapi para pendukung Pak Jokowi itu membuat laporan juga di Polres di mana-mana, dan kemudian akhirnya laporan itu ditampung di Polda Metro. Isinya itu adalah bukan hanya pencemaran, tetapi juga termasuk delik fitnah dan ujaran kebencian. Itulah ada laporan masuk. Fitnah, ujaran kebencian. Ya, Jadi ada upaya pembujukan membenci seseorang. Ya, hasutan, kemudian cerita kebohongan dan sebagainya, kira-kira itulah yang dilaporkan oleh pendukungnya Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi kan dituduh sebagai menggunakan ijazah palsu sementara belum dibuktikan. Gitu. Nah, akibat daripada laporan itu, maka kemudian Polda Metro melakukan Oke. penyelidikan. Ketika laporan itu disampaikan, itu pasti Polda Metro menerima alat-alat bukti yang disampaikan. Di antaranya kurang lebih ya, ini saya nggak pernah lihat ya, tapi saya bisa menduga pasti alat-alat bukti yang disampaikan itu pasti rekaman-rekaman jejak digital yang ada di medsos, dan ini banyak sekali itu ya. Disampaikan pada penyidik. Oke. Nah, penyidik akan melihat, oh ya ini menghadap bukti awal, kan gitu kan, bukti awal. Tapi kan dia kan belum yakin nih apakah ini betul-betul jejak digital dan orangnya yang bersangkutan itu mengakui apa tidak. Maka langkah daripada penyidik Polda Metro adalah melakukan penyelidikan itu tadi. Langkah pertama untuk penyelidikan itu adalah klarifikasi kepada orang yang tertulis di terlapor itu. Oke. Otomatis dia harus dipanggil dong. Nah gitu kemarin. Kemudian itu waktu itu dulu katanya dipanggil tapi tidak datang, katanya saya nggak tahu ya. Tapi kemudian setelah 1 bulan penyelidikan naiklah ke penyidikan, kan gitu kan. Saya udah menduga pasti ya langkah pertama ya memanggil terlapor itu. Itulah langkah penyidik yang wajib dilakukan kalau ada laporan polisi. Kalau dia tidak melakukan itu berarti ya dia melanggar HAM orang lain gitu. Jadi kalau jadi tuan rumah podcast juga bisa kena. Masalah podcast apa tidak itu ya, itu kan data jejak digital, bukan podcastnya, tetapi apa yang dilakukan oleh orang itu dan dituduhkan itu sebagai suatu ujaran kebencian apa tidak, itulah yang nanti akan dibuktikan. Jadi ini bukan masalah podcastnya, tapi tindakan yang dilakukan dan terekam di dalam jejak digital itu dan kemudian dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Itu Yang kira-kira isinya dianggap menebar. ya kira-kira tuduhannya bukan menebar, ikut serta menebar. Ikut serta menebar. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Mas Laksono, ikut serta menebar. Jadi sebenarnya dari pihak Pak Haryanto mengatakan, bukan Pak Lakso mengatakan, Mas Lakso, bahwa pemeriksaan terhadap Bang Abraham Samad itu ada kok alasannya, ada reasonnya. Kenapa Anda ikut serta menyebarkan tadi katanya? Anda setuju nggak? Kalau kita bicara mengenai logika ikut serta menyebarkan, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Pak Haryanto, maka betapa banyak media televisi, betapa banyak media YouTube yang harusnya dipanggil juga oleh kepolisian. Oke. Questionnya, why Abraham Samad? Kenapa Abraham Samad yang dipanggil? Padahal kita tahu bersama bahwa di surat panggilan jelas-jelas ada tulisan berkaitan dengan tempus 22 Januari 2025. Dan saya mendampingi Abraham Samad dari pagi sampai dengan malam, dan di situ 99% pertanyaannya berkaitan dengan podcast yang dilakukan pada hari itu.
Nah, itu yang membuat kita menjadi aneh. Bingung. Kalau logikanya sama, Mbak, gampang aja. Logikanya kita pakai logika tadi, ikut menyebarkan. Kompas TV ikut menyebarkan juga, mengundang Roy Suryo ke dalam acara ini. Nah, ini yang menurut saya proses-proses cherry picking ini yang berbahaya untuk demokrasi. Padahal kita sudah banyak pengalaman. Kasus Haris Fathia menjadi salah satu pengalaman di mana saya menjadi salah satu kuasa hukumnya juga. Dan itu yang menjadi hal yang dapat merusak iklim demokrasi yang hidup di Indonesia. Itu menurut saya. Bahaya laporan seperti ini menurut Mas Lakso, Mas Ade. Ya, ini kan ditemukan. Jadi penyidik, saya rasa sudah profesional dalam hal ini. Kalau kita kaitkan bahwa ini berbahaya buat iklim, nah memang ternyata terbukti, ya buktinya, kalaupun dia katakanlah ya bahwa media lain, ya kan. Nah orang-orang yang diundang media lain ini kan sudah jadi terlapor, karena sarana itu digunakan untuk menyebarkan dan bahas yang dikejar kan orangnya. Nah bukan persoalan podcastnya, sekali lagi ya, itu perlu digarisbawahi. Betul kata Pak Arianto tadi bahwa ini bukan persoalan podcastnya, tetapi bagaimana narasi ujaran-ujaran kebencian itu terlontar dari mungkin Bang Abraham Samad, yang dia sendiri. Saya rasa dia tahu lah. Mas Ade, tapi kalau misalnya kan kita lihat dalam podcast tersebut yang diundang adalah Roy CS. Tapi kalau misalnya Anda dan teman-teman pendukung Jokowi yang diundang masih keberatan atau enggak? Kalau kami yang diundang itu memang ada dugaan yang kami lakukan, ya tindak pidana, pencemaran, terus penghinaan, ya, yang memang berakibat hukum, tentunya kami juga dipanggil tuh. Oh gitu. Iya dong. Nah ini sekali lagi bukan persoalan podcast. Kita garis bawahi bahwa tindak pidana itu atau pidana itu tidak terkait satu badan hukumnya atau suatu sarananya. Nah kalau misalkan kita berbicara sarana podcast, berarti kameranya juga kan sarana itu. Kan gitu, bukan sarananya, tapi orangnya.